memahami ya. Terus saya juga baca, karena punya habit baca itu loh, hobi baca gitu. Baca, apalagi sekarang ada YouTube, dengar kuliah-kuliah gitu. Jadi stres itu ternyata tidak buruk. Stres itu adalah momen dimana kita berhadapan dengan sebuah tantangan di depan mata kita dan badan kita tuh langsung menegang gitu loh. Kayak bersiap menghadapi, kalau zaman dulu menghadapi singa gitu ya. Walaupun pasti mati ya lawan singa. Bersiap kabur lah gitu kan. Tapi kalau kabur kan harus coba ada singa. Nggak stres ya mati, tapi kan ada singa kita stres ya, kaget, jantung berdetak, berdetak tinggi, tekanan darah naik, supaya kita lari. Jangan lari ke arah singa, lari ke arah yang berbeda. Iya, gue ngerti. Itu harus diperjelas. Kalau tidak ada kehamilan tak terduga. Berarti kaitan kesadaran itu mutlak dari cara kita berpikir. Apanya? Cara kita berpikir itu menentukan bahwa ini yang rasional ya. Jadi tidak semua orang kan bisa berpikir rasional karena kan apa ya, semua itu punya background yang macam-macam lah. Iya. Kira-kira faktor apa kan nanti kan, dan langkah apa agar kita itu bisa berpikir secara rasional, tentunya seperti kesadaran tadi kan, arahnya kan nanti ke kesadaran gitu. Inilah visi Tan Malaka dengan Madilog gitu kan, supaya bangsa Indonesia itu belajar filsafat. Tapi kan iya, supaya rasional, logis, sistematis, kritis berpikirnya, sehingga ketika berpolitik, berekonomi, beragama, berbudaya itu berakal sehat gitu loh, terstruktur, logis gitu. Nggak aut-autan. Kita ngomong di Indonesia sekarang ini kan masih banyak yang mengharamkan. Nah iya, itu masalah terbesar kita, makanya Tan Malaka ditembak oleh tentara Indonesia ya. Tan Malaka nulis Madilog kan, materialisme dialektika logika, itu sebenarnya dia mau ngomong bahwa kalau bangsa ini ingin maju, kita harus belajar filsafat Eropa. Iya. Karena filsafat Eropa mengajarkan akal rasionalitas. Rasional, iya. Nah, tapi memang saya bilang rasionalitas perlu, cuma sampai batas tertentu kita harus masuk ke alam kesadaran. Jadi saya ngedorong Tan Malaka lebih jauh lah gitu lah. Tapi memang benar sih, itu PR terbesar kita sekarang ini mungkin satu, meningkatkan kesadaran kolektif ya bangsa Indonesia. Dua, meningkatkan rasionalitas bangsa ini. Karena mutu pendidikannya rendah banget. Masih sangat menekankan hafalan. Hafalan itu membunuh akal sehat, membunuh kreativitas. Menghafal, saya ingat tuh waktu SD saya menghafal menteri ya. Iya. Pernah ada menghafal menteri ya? Iya. Kesempatan nggak sih? Iya loh. Ada gunanya sampai sekarang, udah ganti semua, udah meninggal sebagian besar. Iya. Penemu mesin uap siapa kan itu. Buat apa? Nggak kepake nggak? Apalagi sekarang udah ada DeepSeek AI, nggak penting lagi. Tinggal ketik aja ya. Iya. Terus ngapalin apa tuh? Kota-kota di Indonesia itu apa ciri khasnya? Cirebon udang. Nah aku itu sampai sekarang. Betul. Ingat itu. Apa cepu, di cepu ada minyak ya aku gitu. Tahu masih ada apa nggak di sana? Nah habis kali. Apalagi dengan Menteri SDM yang bagus banget ini kan. Oh, kenal lagi. sorry. Iya. Jadi apa namanya? Satu, hafalan. Kedua, kepatuhan buta pada otoritas. Itu racun. Guru, orang tua tuh harus dipatuhi atas nama apa? Nama pendidikan, atas nama agama, dan akhirnya sikap kritis, sikap kreatif, berpikir berdialektis ya. Jadi berdialog dengan sehat itu tidak terbangun. Keyakinan dalam beragama juga ya. Iya, karena ketika kita sudah dijajali yakin, kata yakin itu kan membunuh kita berpikir. Persis. Kan nggak boleh berpikir kan, harus yakin. Iya, pokoknya hafalan, kepatuhan itu racun untuk akal sehat ya. Oke, kita sudah melangkah ke depan. Kira-kira kita kan ya juga apa ya, menginginkan Indonesia nggak kayak gini terus. Iyalah. Ke depannya itu ya. Ini. Oke, langkah apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia ini? Woi. Untuk menuju ke kesadaran itu. Tidak tahu. Ya. Iya. Tidak tahu. Tidak tahu. Aku tahu ya. Apa? Jangan ngomong ganti presiden tapi. Aku mau ngomong bisa baca pikiran luar biasa.
ilmunya. Aku baru mau ngomong, nih presidennya harus diganti. Pemilu ulang kayaknya. Ya, apa yang bisa dilakukan ya? Pertama dari level pribadi, sebisa mungkin masing-masing dari kita berkarya dengan kekuatan kita masing-masing untuk dua itu tadi, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan rasionalitas bangsa ini. Dengan cara masing-masing, ada lewat seni, kalau saya lewat tulisan, teman-teman ngaji Rasul lewat podcast, mungkin ada yang apalah ekonomi, mungkin ada yang agama mungkin, tapi di bidangnya masing-masing meningkatkan dua ini, akal sehat dan kesadaran ini harus ditingkatkan. Tapi itu kan sporadik ya, itu kerap kali dampaknya lama. Lalu yang kedua harus ada usaha sistematis ya, harus ada sebuah organisasi yang secara militan. Ini berarti harus ada dukungan dari pemerintah kalau sistematis. Iya, itu harus dicari memang. Nah, aku rasa pemerintah itu kan nggak semuanya busuk lah ya, sebagian besar lah. Nah, jadi nanti ada orang-orang yang masih bisa diajak bekerja sama ya, baik di legislatif, di eksekutif, kabinet, atau di DPR. Itu kan jumlahnya lumayan banyak. Ada orang-orang yang masih bisa diajak kerjasama dengan mereka untuk secara sistematik memasukkan kurikulum akal sehat dan kesadaran ini ke dalam pendidikan nasional, kayak gitu. Atau ya silakanlah dengan ini kekuatan lobby dari Ngaji Rosso ini. Oke. Aku di rumah. Iya, kita serahkan aja sama Mas Hendra ya. Mas Hendra. Ya. Kita duduk manis sambil minum aja. Minum apa nih? Aqua. Nggak boleh nyebut merek. Aku pengen ngasih kesempatan pada subscriber yang datang jauh-jauh. Persilakan Mbak E untuk duduk di sini. Maksudnya apa, Bri? Apa tuh namanya? Jumpa fans gitu ya. Padahal Masya Allah luar biasa. Halo Mas Reza. Oh iya, Mas Reza, aku bener-bener amazing nih ketemu langsung live. Padahal aku cuma iseng WA Mas Hendra. Mas kenalin dong, sini langsung. Kayak keajaiban nyata ya. Ini aku lihat di Widya. Iya. Aku lihat di Instagram Mas Reza. Iya. Ini maksudnya filosofinya apa ya? Tambel-tambelan salah sangka soal stres. Boleh nggak dijelasin? Itu tulisanku udah agak lama itu. Iya, coba dong dijelasin dong. Jadi gini, banyak orang mengira stres itu jelek. Wah, dokter-dokter ngomong stres itu berbahaya untuk kesehatan, bisa bikin sakit mah, tekanan darah tinggi, kehamilan tak terduga. Enggak. Itu bukan stres. sorry. Gara-gara habis ngomong sama Bung Dodi jadi ingat kehamilan tak terduga. Itu bukan gara-gara stres kok. Sumpah aku kalau di rumah nonton Mas Reza sama Mas Hendra tuh ngakak-ngakak aku. Jadi stand up comedian aja apa ya? Bareng Panji. Apalagi yang itu Mas. Oh, bukan saya tante ya. Itu sumpah. Gue ngakak banget sumpah. Nah ini beneran Mas, gue serius. Iya. Aduh. Serius ya? Gue ngikutin lagi di rumah. Oh. Aduh. Serius kalau mau itu serius. Jadi stres itu tidak mengakibatkan kehamilan tak terduga. Gak ada hubungannya, itu jelas. Oke. And then? Kecuali setelah stres melakukan hal-hal tertentu itu mungkin, tapi kalau stres doang. Jadi, tapi saya juga refleksi kan, saya orangnya suka ngebor ya. Ngebor maksudnya melihat secara mendalam gitu. Kalau saya stres apa yang saya alami ya. Terus saya juga baca. Karena punya habit baca itu loh, hobi baca gitu. Baca, apalagi sekarang ada YouTube, dengar kuliah-kuliah gitu. Jadi stres itu ternyata tidak buruk. Stres itu adalah momen di mana kita berhadapan dengan sebuah tantangan di depan mata kita dan badan kita tuh langsung menegang gitu loh. Kayak bersiap menghadapi, kalau zaman dulu menghadapi singa gitu ya. Walaupun pasti mati lawan singa. Bersiap kabur lah gitu kan. Tapi kalau kabur kan harus coba ada singa. Nggak stres ya mati, tapi kan ada singa kita stres ya, kaget, jantung berdegup, berdetak tinggi, tekanan darah naik, supaya kita lari. Jangan lari ke arah singa, lari ke arah yang berbeda. Iya, gue ngerti. Itu harus diperjelas. Kalau tidak ada kehamilan tak terduga. Kenapa ini tambel-tambelan? Kenapa tambel-tambelan banyak nih di sini tuh? Tuh kayak gini. Oh, itu kan itu apa? Tekanan-tekanan itu loh.
Itu kan gambarnya ya. Iya. Ya, itu surrealism sebenarnya, aliran surrealis. Jadi ini. Nah, jadi stres itu bagus juga. Oke. Jadi itu membuat badan dan pikiran kita tegang supaya kita fokus menghadapi tantangan di depan mata. Misalnya stres apa nih? Utang. Utang kan pasti bikin stres ya. Iya. Ya berarti kita harus tegang supaya kita bekerja untuk bayar utang. Gitu. Bro, kita ngutang, hey bro, nggak dibayar-bayar. Tapi kalau filosofinya kita tegang untuk menghadapi kenyataan, sedangkan kenyataan itu adalah ilusi. Nah itu menarik itu. Nah itu gimana? Jadi kenyataan tuh ada dua macam ya. Oke. Ada kenyataan yang sifatnya absolut, itu kekosongan. Jadi kesadaran yang kosong dan terbatas itu kenyataan absolut. Iya. Kalau teman-teman di agama nyebutnya Tuhan, walaupun dia nggak punya nama ya. Iya. Tapi dunia ini ada kenyataan relatif. Oke. Kenyataan relatif itu adalah kenyataan yang sifatnya sementara, seperti gelas ini. Oke. Gelas ini kan kenyataannya ada ya. Ada. Tapi kan dia dulu sempat nggak ada. Dulu nggak ada. Waktu saya lahir dia belum ada, pasti saya jamin. Atau saya lempar saat gitu kan. Terserah lo mas. Nggak ada kan. Jadi dari ada ini saya lempar beneran. Tagihan ke. Oke. Jadi dia bisa tidak ada. Oke. Segala sesuatu yang relatif itu artinya dia dulu nggak ada dan bisa nanti hilang. Misalnya ya dilempar lah atau rusak lah. Jadi, nah kenyataan relatif ini yang kita hadapi sehari-hari. Nah, utang, iya. cicilan, mobil, cicilan rumah, KPR, mertua. Kenapa curhat? Ini Bung Dodi ketawa kenceng ya. Ada sesuatu dengan mertua ini. Enggak. Aku menantu yang baik. Oh iya, masya Allah. Maksudnya dia mertuanya ya. Bisa aja sih ya Allah. Jadi intinya kita stres itu bagus, oke. Tapi kalau misalnya untuk menghadapi kenyataan, sementara kita harus fine, harus nggak serius-serius amat ngadepin kenyataan. Nah jadi gini, itu poin pertama. Jadi kalau kita stres, badan kita tuh mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan di depan mata. Biasanya sesuatu yang mendesak kan. Apa sih yang mendesak sekarang? Mungkin deadline kerjaan atau target belum kedapet nih bulan ini. Kita harus agak deg-degan. Kalau kita target nggak dapet, santai-santai gitu, pecah nanti. Oke. Itu sama. Kedua, itu in reality ya, tapi ya mas ya. Jadi kita berdasarkan kenyataan relatif. Kenyataan yang datang dan pergi. Yang kedua adalah stres itu mendorong kita untuk nyari temen, curhat sama temen. Jadi kita membangun relasi sosial dengan teman kita, dengan keluarga kita. Perhatiin deh, kalau stres pasti, udah pengen curhat, entah ke sahabat, ke pacar. Kalau pacarnya blow on, ke sahabat lah. Kenapa? Karena pacar kan nggak bisa ajak curhat gitu. Atau ke keluarga gitu. Atau ke tante dan om. Terserah ya mas ya. Berseri ini dari episode ke episode. Emang bener-bener. Jadi stres itu mendorong kita untuk menjadi makhluk sosial. Oke, tapi kalau stres yang pengen bunuh diri tuh yang di kereta tuh yang nggak jadi itu siapa? Nggak kenal juga. Siapakah dia? Yang untung jadi spiritual ya, nggak jadi spiritual. Itu poin ketiga. Bisa bikin kaos tuh ya. Spiritual bukan spiritual. Lagi Mas Hendra ada aja pertanyaannya waktu itu kan, kenapa nggak beli obat lo gitu kan, diseriusin lo gitu. Iya kalau mati, kalau nggak mati malu. Aku mau bunuh diri, mencret. Dia ngakak banget sumpah di rumah. Aduh ya Allah. Terus jadi yang ketiga itu spiritual, mengantarkan kita menuju enlightenment gitu ya. Setelah kita bersiap menghadapi tantangan, kita membangun hubungan sosial, kita seperti dipaksa untuk cari jalan keluar gitu loh. Sesuai dengan masalah yang dihadapi ya. Jangan ngutang lu, solusinya meditasi ya, nggak nyambung. Kalau kan waktu itu depresi ya, solusinya meditasi. Kalau solusi ngutang, solusinya lain, cari pinjaman lain lo. Enggak bercanda. Mas, ini penontonnya banyak nih. Iya, sorry. Kesat memang. Spiritual. Bikin kaos mas. Aku spiritual bukan spiritual. Aku udah pre-order aja bu. Pakai katun bambu ya. Katun bambu. Silakan diorder. Terus
Jadi itu 3 poin itu. Gara-gara minuman ini nih. Aduh. Tutup dulu mereknya aja. Mending ini deh lo Mas, lo nonton kita semua meditasi. Oh. Kayaknya berkesan banget tuh kayaknya. Gue belum nemuin soal sensasinya lo udah Mas. Lo udah nyobain Om? Dia mah tante sukanya. Tadi aja nanti abis podcast kita ini ya. Pijat-pijat. Nggak kesehatan. Badan tuh ngotaknya. Ya Allah. Atau di band lah gitu. Oke. Gue naikin Panji kayaknya nih, Panji Pragiwaksono. Kakak kelas gue tuh di SMA dulu. Panji. Aduh. Terus ada lagi nggak penjelasannya? Oh itu tadi yang 3 itu. Jadi mulai dengan tulisan itu aku pengen ngajak teman-teman kalau stres jangan panik. Oke. Gunakan stres itu. Oke, nih gue mulai stres nih. Tantangan apa yang harus gue hadapi? Oke. Jadi jangan dengerin dokter-dokter sesat itulah. Stres itu jalan untuk kesehatan. Harus apa namanya? Obat tidur. Healing. Iya. Obat tidur. Ya kan lu minum Nanti lah. Obat tidur aja lah. Ya kan dokter biasa gitu kan? Iya ya. Dokter Secara hewan ya, medis bukan? masuk knowledge. Lo ke dokter hewan kan kasih obat tidur. Terserah. Salah dateng kan. Dok, saya stres. Lagi ngoperasi anjing nih. Obat tidur. Astagfirullahaladzim. Ini apa istighfar? Aduh, gue bener biasa gue ngakak di rumah soalnya. Jadi bener-bener become reality, bener-bener loh Mas Reza. Gue Ke tuh dokter hewan nggak? Iya, sorry. iya terus udah berapa nih yang nonton tuh? Banyak loh. Kita kembali serius lagi. Karena bilang banyak langsung serius. Nggak perlu begini tangannya. Iya. Iya, jadi stres itu. Jadi kalau stres jangan panik. Lihat tantangan apa di depan mata, lalu mulai siapa ya yang gue bisa connect gitu ya. Dengan temen kayak, dengan kekasih kayak, atau saudara gitu. Lalu yang ketiga, kalau stresnya udah bener-bener membuih gitu ya, Baru ke Tuhan. ya jangan ke Tuhan juga. Jadi Tuhan kemana? harus ke atas gitu ya. Lalu ke Tuhan gitu, di samping. Ya nggak gitu maksud gue. Iya. Ya ngerti lah itu. Jadi transendensi lah, mencari transendensi. Masya Allah. Oke. Mas, nih Mas, aku kembalikan. Dan itu ada penelitian menarik tuh. Jadi orang-orang yang melihat stres sebagai sesuatu yang baik, itu malah dia bisa, kalau kata bulan ini, produktif dia. Maksudnya lebih itu kreatif. kalau nyari jalannya bener Mas, kalau cari jalannya salah. Nah, makanya ada temen, poin kedua tadi, harus punya teman curhat yang bener. Nah itu dia. Jangan teman curhat yang Nah terus kan menuju nih kalau kita agak belok sedikit ya topiknya ke arah ke berlimpahan nih. Kan frekuensinya harus tinggi, banyak bercanda kayak gini nih. Ada nih, iya benar, ada temen gue, dia tuh saking untuk menjaga frekuensinya harus tinggi, bercanda, heboh gitu, dia tuh nginek Mas. Atau gimana tuh Mas? Itu apa sih? Tahu Aku masih baru. Nggak, tapi dia dapat 500 juta habis itu. Habis itu Beneran? Itu Kan gimana tuh Mas Hendra? Lo bisa jawab nggak dapat Mas? 5 juta, tapi butuhnya nggak diterangin. Kata dia ngutang sama temennya. Enggak beneran, tiba-tiba mau ada project. Beneran ada orang tiba-tiba nitipin duit tapi proyeknya masih lama gitu. Nih lu pakai dulu deh, itu beneran. Jadi mungkin habis dari ketawa-tawa ini aku pulang dapat. Amin. Iya gitu. Beli listrik aku nanti. Iya bener. Tapi bener gak sih Mas kalau secara fisikawan kan emang kalau kita bicara frekuensi itu ya? Iya, frekuensi itu. Yang lolo itu ya? Iya, lolo gue. Apa law of apa? Iya. Law of... Iya, itu lu percaya nggak? Yang kayak gitu. Tentu saja tidak. Why? Tell me. Enggak perlu sih yang jelas. Tell me. Enggak ada isinya. Oh iya. Coba nih, pengen gue kulik terus nih. Ya, sebenarnya sudah agak disinggung di podcast sebelumnya ya. Oh, udah ya? Apa keberlimpahan itu. Jadi gini. Kalau kita sudah menyadari diri kita yang sebenarnya, ini mulai serius nih kan. Iya, bagus dong. Ini agak high gini nih.
kalau kita sudah menyadari diri kita yang sebenarnya sebagai tadi sebelum pikiran muncul ya, kata-kata itu kunci. Sebagai kesadaran yang tak terbatas, kosong dan murni, kita dan alam semesta sudah satu. Lalu mau berlimpah apa lagi? Itu udah mentok. Entitas tanpa batas itu ya. Iya, entitas tanpa batas yang tak bernama itu adalah kita dan kita adalah itu, jadi non dual ya. Kesatuan nih. Disebut satu juga enggak, disebut beda juga enggak. Makanya dia sebelum konsep kan. Jadi itu ketika udah di level itu kita sudah memiliki semuanya, lalu mau berlimpah apa lagi? Lalu kan kalau kita ngomong uang segala macam itu kan akhirnya ego. Lebih keinginan ya. Iya, lebih ke keserakahan. Bukan kebutuhan. Karena kalau kita ngomong kebutuhan, manusia sebenarnya kalau ngomong jujur-jujuran ya, butuh kebutuhan loh ya, bukan keinginan yang lahir dari iklan medsos, lihat selebriti, lihat influencer, ih bajunya bagus, aku pingin gitu. Ini tasnya kayaknya apa? Louis Vuitton gitu. Tas gue Eiger gitu sebut merek kayak gitu. Eiger bagus, produk Indonesia. Bagus sih, kok kenapa jadi iklan sih? Langsung sponsor. Sorry. Jadi keinginan yang tadi yang melahirkan teori-teori keberlimpahan, frekuensi tinggi itu sebenarnya keinginan lahir dari ego yang disetir oleh industri kapitalisme iklan yang ingin kita konsumtif jatuhnya kan. Jadi bukan keinginan yang lahir dari kesadaran, keinginan yang lahir dari cuci otak. Itu kita ngomong teori kapitalisme, teori di mana kita dipaksa untuk belanja kaya tanpa ngerti sebenarnya ini buat apa sih semua ini. Tapi lebih kepada ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita ini adalah bukan dibilang menyatu juga enggak. Kita entitas tanpa batas, artinya semua yang kita mau ya ada gitu. Apa sih kebutuhan kita kalau bukan cuma needs makan, minum segala macam gitu kan. Iya kan, maksudnya kayak gitu. Dan wants-nya juga bukan wants dari wants yang masuk akal. Wants yang konsumtif. Traveling pingin ke mana karena lihat di medsos kan. Ini kan industri, ini kan iklan. Memang yang tugasnya untuk merangsang kita untuk beli. Berarti stay di ruang kosong dong berarti. Stay dalam kesadaran. Kita nyebutnya beristirahat dalam kesadaran. Sesering mungkin. Fasting in awareness. Tapi sekali lagi itu teori yang aku pelajari dari banyak orang ya. Itu Iya. Maksudnya teorinya banyak. Bikin sendiri enggak, itu aku belajar dari banyak orang, dari guru-guru hebat yang sepanjang sejarah. Thank you so much. Mas, ada mau lanjut lagi kan Mas? Cukup. Silakan. Thank you ya Mas Reza. Sama-sama. Mas Hendra, thank you banget. Iya. Oke, Mbak. Jadi 500 jutanya gimana? Enggak. Oke ya, teman-teman, obrolannya seru banget. Stand up komedi gitu ya. Jadi memang bener-bener harus stand up deh Mas Reza nih. Makin cerdas seseorang itu jok-joknya memang bener-bener berkualitas dan sangat menghibur gitu ya. Jadi kita nanti akan memperdalam khasana tentang Zen ini, bagaimana menerapkan Zen dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya dan seterusnya. Nanti akan di breakdown di tanggal 15 Februari. Teman-teman silahkan ikut, dan yang pengen buku-bukunya Mas Reza, teman-teman bisa pilih banyak banget di Ngaji Roso. Nanti teman-teman cukup beli 50.000 aja, 996 halaman yang jantung hati Zen ya. Dan udah banyak banget yang beli. Mas Reza, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Atas semua yang sudah di-share ke teman-teman Ngaji Roso. Dan kuncinya tetap satu ya, kita makin hari makin nggak tahu gitu ya. Kalau yang mahasiswa kuliah pada nggak tahu semua. Saya belajar dari Ngaji Roso. Jawaban terbaik adalah nggak tahu semua. Ya, yang mau daftar silakan japri di WA bio TikTok itu ada, atau di nomor admin YouTube Ngaji Roso di deskripsi, silakan daftar. Udah banyak yang daftar ya. Ya, pesertanya kita batasi, udah ribuan yang daftar. Silakan ya. Oke ya, thank you ya Mas Reza ya. Bye bye Mas Reza. Udah gak